warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya atas nama Priscilla Malita dengan NIM 24321030, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patompo Makassar, mahasiswa semester 4. Video kali ini saya akan membahas materi mengenai asesmen pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan asesmen? Jadi, asesmen adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Nah, ada 3 prinsip asesmen. Yang pertama, berkeadilan, yaitu tidak bisa dilihat dari latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Yang kedua, objektif, yaitu didasarkan pada informasi faktual atas capaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, edukatif. Hasilnya menjadi umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua. Nah, jenis dan fungsi asesmen. Ada 3 jenis dan fungsi asesmen. Yang pertama, asesmen AS Learning, yaitu refleksi proses pembelajaran oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua, asesmen for learning, yaitu perbaikan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, assessment of learning, yaitu evaluasi pada akhir proses pembelajaran suatu materi atau suatu periode. Kemudian ada karakteristik formatif, phase, sumatif. Nah, kalau asesmen formatif, yang pertama itu memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, terintegrasi dengan pembelajaran yang sedang berlangsung, menjadi suatu kesatuan dengan pembelajaran, dengan perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, melibatkan peserta didik, penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metagonitif. Sedangkan asesmen sumatif, yang pertama itu menilai pencapaian hasil belajar sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan. Yang kedua, dilakukan setelah pembelajaran berakhir, suatu lingkup materi, akhir semester, atau akhir tahun ajaran. Yang ketiga, bersifat formal, menjadi bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua dan pemangku kepentingan. Nah, kemudian paradigma asesmen kurikulum merdeka. Nah, menurut pola pikir bertumbuh atau growth mindset, kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan melalui usaha, ketekunan, dan proses belajar. Jadi, kalau kesalahan dalam belajar itu wajar dan mensimulasi perkembangan. Kemudian setiap peserta didik unik, tidak perlu dibanding-bandingkan. Kemudian proses pencapaian tujuan lebih penting daripada hasil akhir. Jadi pencapaian tujuan itu lebih penting dibanding hasil akhirnya. Nah, kelulusan suatu pendidikan itu bisa dikatakan lulus ketika mencapai yang pertama, jenis teknik dan instrumen asesmen. Yang kedua, cara mengelola asesmen. Yang ketiga, waktu pelaksanaan asesmen. Yang keempat, kriteria kenaikan kelas peserta didik. Kemudian ada pelaporan dan kenaikan kelas. Rapor. Hal yang harus dihindari yang pertama, merekayasa hasil tanpa bukti perkembangan
belajar. Yang kedua, bahasa yang kompleks dan terlalu ilmiah. Yang ketiga, penggunaan kata atau kalimat negatif. Yang keempat, menilai dengan skor angka tanpa deskripsi kriteria. Nah, apa saja mekanisme kenaikan kelas? Jadi, mekanisme kenaikan kelas itu yang pertama, kenaikan kelas dilaksanakan secara otomatis. Satuan pendidikan bebas menentukan kriteria dan mekanismenya. Yang kedua, mempertimbangkan laporan kemajuan belajar pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler selama setahun ajaran. Yang ketiga, peserta didik yang belum mencapai kompetensi tetap naik kelas, namun segera diberi tindak lanjut khusus tanpa menunggu tahun ajaran baru. Jadi, kesimpulan dari materi ini bisa saya ambil bahwa asesmen bukan sekadar angka. Namun, yang pertama, terintegrasi, bagian tak terpisah dari proses pembelajaran, bukan hanya penilaian akhir. Yang kedua, fleksibel. Satuan pendidikan diberi keluasan sesuai karakteristik peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada murid. Berlandaskan growth needs, mengutamakan proses dan perkembangan individu. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.